Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 903-904. SHIELD. Bab 903. Cacing itu, setebal kapur, menggeliat liar di dalam teh. Roh erosi Gu. Murong Mingyue menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang cantik pucat. Tanpa diduga, Landen Sen memiliki cacing Gu yang kejam di tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Seru Murong Mingyue. Kamu akan segera tahu apa yang ingin aku lakukan. Landen Sen tanpa ekspresi, mencubit tenggorokan Murong Mingyue dengan satu tangan, baru saja akan mengirim spirit erosi Gu ke dalam mulutnya. Melihat bahwa serangga merah yang memutar itu akan segera masuk ke mulutnya, Murong Mingyue merasa sakit, matanya yang indah melebar, dan dia berkata, tolong. Pada saat ini, terdengar ledakan keras. Pintu ruang tamu tiba-tiba mengetuk terbuka, dan bayangan hitam menyapu Landen Sen seperti kilat, dan mengenai jantung Landen Sen dengan telapak tangan. Berani. Bayangan itu juga menjerit keras. Rambut Landen Sen berdiri tegak, dan kecepatan lawan terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk memasukkan cacing Gu ke mulut Murong Mingyue. Dia dipukul oleh telapak bayangan hitam dan menabrak sudut mulutnya dengan dentuman. Tumpahan darah. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di ruang tamu, dengan cepat membantu Murong Mingyue bangkit dan membuka ikatan tali padanya. Nona, sudah terlambat untuk turun, tolong maafkan aku. Pria tua jubah hitam itu membungkuk. Murong Mingyue terengah-engah, dengan marah menunjuk Landen Sen di sudut, dan berteriak, tidak apa-apa, cepat buang pria bau ini untukku. Meskipun dia suka bermain dengan hati pria, sejauh ini tidak ada pria yang bisa menyentuhnya, Landen Sen adalah yang pertama. Sungguh hal yang berani. Pria yang bau itu berani menyentuh dadanya, dan Murong Mingyue merasakan kemarahan yang kuat. Iya. Jawab pria tua itu, dan bergegas menuju Landen Sen dengan penuh amarah. Ups. Landen Sen terkejut, pria tua ini ternyata adalah penguasa Void Realm. Landen Sen panik, mengambil pisau burung naga, seluruh tubuhnya memantul dari tanah, dan dia melemparkan kakinya keluar jendela. Mau lari? Mati untukku. Pria tua itu mendengus dingin. Jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Murong Mingyue memarahi, pria bau ini berani menjadi tidak senonoh, dia harus menyiksanya dengan baik. Iya. Orang tua itu menjawab, dan meniup angin telapak tangan dari udara ke Landen Sen. Kekuatan esensi sejati dari penguasa dunia maya tidak tercakup, dan angin telapak tangan secepat kilat. Meskipun pria tua jubah hitam itu tidak menggunakan kekuatan aslinya di telapak tangannya, itu bukan sesuatu yang bisa diambil Landen Sen. Tidak dapat menghindarinya, Landen Sen harus memegang pisau burung naga dengan erat, mengertakkan giginya, dan mencoba yang terbaik, memutar kepalanya dan membelah udara pedang. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain, membuat suara ledakan besar, dan Landen Sen seperti layang-layang dengan kawat yang putus, menghancurkan melalui ambang jendela, dan langsung pingsan, menyemburkan mulut besar darah. Pria tua berjubah hitam itu terbang keluar dari ambang jendela, dan Murong Mingyue mengejarnya. Ada selusin seniman bela diri berdiri di bawah peron, semuanya adalah anak-anak dari keluarga Murong yang telah diberitahu oleh lelaki tua berjubah hitam untuk berkumpul. Keluarga Murong akan memiliki pengaruh yang lebih besar di pedagang Wanbao. Melihat Landen Sen terbang keluar dari tangga tiba-tiba, sekelompok wusiu dari keluarga Murong terkejut. Lekatkan pria ini untukku, jangan biarkan dia lari. Murong Mingyue berteriak, perlahan-lahan jatuh dari lantai atas. Ya, Nona. Sekelompok Huajing Wuxiu Murong segera bergegas menuju Landen Sen dan mengelilinginya. Wajah Landen Sen menjadi sangat jelek, ini sudah berakhir, apakah benar-benar akan ditanam di sini hari ini? Melihat Murong Mingyue dan lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan, Landen Sen mengertakkan gigi dan berkata, Nona Murong, Anda dan saya tidak memiliki keluhan dan tidak ada dendam, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Napas Murong Mingyue dingin, matanya yang indah itu membunuh, dan dia berkata, sebelum aku tidak bersalah dan tidak ada permusuhan. Gadis ini hanya bermaksud memotong lenganmu dan membiarkanmu pergi.
Tapi kamu berani bersikap kasar padaku dan ingin aku membiarkanmu pergi. Mimpi. Jejak kekerasan melintas di mata Landen Sen, wanita ini benar-benar beracun seperti ular. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri dari kelahiran, Anda hanya dapat menyelamatkan hidup Anda dan melihat apakah Anda dapat membuat jalan berdarah. Berani menghina wanita tertua, mencari kematian. Ya, bunuh dia. Sekelompok murid dari kerajaan transformasi keluarga Murong menunjukkan kemarahan, dan mereka tidak sabar untuk melangkah maju dan merobek Landen Sen dengan tangan mereka. Murong Mingyue dengan dingin mendengus, jangan bicara omong kosong, berikan saja padaku dan tangkap. Lebih dari selusin tuan dari transformasi keluarga Murong bergegas menuju Landen Sen. Tanpa ragu-ragu, Landen Sen mengeluarkan Dragon Tooth Dart dari cincin penyimpanan, dan dengan panik menyuntikkan energi yang menyebalkan ke dalam dart ganda. Berdengung. Papan panah mengeluarkan deru. Pria tua berjubah hitam itu awalnya meremehkan untuk menembak junior, hanya bermaksud untuk berdiri dan menunggu Landen Sen ditangkap. Tetapi ketika Landen Sen mengeluarkan sepasang panah ganda emas besar, ada sedikit kejutan di matanya, seolah-olah dia telah melihat panah ganda ini di suatu tempat. Tidak baik. Pria tua berjubah hitam itu bereaksi segera, matanya melebar, dia langsung berdiri di depan Murong Mingyue, dan berteriak dengan keras, hati-hati, Nona, ini dart naga gigi. Begitu suara itu jatuh, mata Landen Sen memerah, dan panahnya dilemparkan ke langit. Ledakan. Karena kehadiran master dari dunia maya, Landen Sen langsung mendesak jarum magnet panah gigi naga. Mengusir. Sejumlah besar kerucut jarum perak putih ditembakkan dari papan panah, seperti meteor, dan melesat ke arah tuan keluarga transformasi Murong. Apa? Sebagian besar Hua Jing Wuxiu bahkan tidak bereaksi, tubuhnya ditusuk oleh jarum magnet, dan mulutnya menjerit. Dalam sekejap, 9 Hua Jing Wuxiu jatuh dalam genangan darah, dengan lubang darah di seluruh tubuh mereka. Ding ding ding. Beberapa alam transformasi yang tersisa mengeluarkan pedang panjang satu demi satu untuk menahan serangan kerucut jarum magnet. Sang manipulator mencoba yang terbaik untuk mengendalikan Dragon Tooth Dart, dan menyerang lelaki berjubah hitam dan Murong Mingyue. Wajah cantik Murong Mingyue pucat, dia tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen memiliki senjata tersembunyi yang aneh. Nona, waspadalah. Pelindung pria tua berjubah hitam itu dengan bersemangat mengeluarkan perisai bundar dari cincin penyimpanan. Permukaan perisai itu bercahaya dengan lapisan cahaya keemasan, yang terlihat sangat luar biasa. Pria tua itu mengangkat perisai bundar untuk menutupi Murong Mingyue. Ada suara garing dan garing dari, dentang, kerucut jarum magnet yang padat diblokir oleh perisai, dan sejumlah besar percikan meledak. Halos. Ekspresi Landen Sen berubah, perisai biasa benar-benar tidak dapat bertahan melawan kerucut magnet Mika. Itu hanya bisa menjadi artefak suci, perisai ini ternyata menjadi artefak suci. Orang tua berjubah hitam adalah seniman bela diri virtual baru dari keluarga Murong, dan dia bahkan diberi artefak suci, perisai bundar ini. Senjata suci tameng itu terlihat seperti tidak berasa, tetapi cocok dengan identitas penjaga lelaki berjubah hitam itu. Meskipun perisai emas ini hanya artefak suci tingkat rendah, pertahanannya luar biasa, tidak peduli seberapa kuat kerucut jarum magnet ibu-ibu, itu tidak dapat menghancurkan pertahanan perisai artefak suci. Segera setelah panah gigi putra ibu dilepaskan, tuan-tuan tahap awal biasa dari dunia maya juga sementara akan menghindari ujung, tetapi lawan memiliki perisai suci. Landen Sen tidak ada hubungannya dengan dia, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan hati yang ganas, mata Landen Sen meledak, dan dia mengeluarkan tetes ajaib dari cincin penyimpanan. Bab 904 Tear the Sky. Landen Sen tidak menggunakannya dengan tergesa-gesa, meskipun kekuatan drop sihir itu keras, itu berlangsung singkat. Dia akan berurusan dengan para master transformasi ini terlebih dahulu. Dragon Tooth Dart terus menembakkan kerucut jarum magnet, dan tuan-tuan yang tersisa dari transformasi akhirnya tidak bisa mendukungnya. Mereka ditusuk oleh kerucut jarum satu demi satu dan jatuh ke genangan darah. Nak, kamu mencari kematian. Pria tua berjubah hitam itu ketakutan dan marah. Landen Sen merasa luar biasa dalam hatinya, dan terus mendesak anak panah mertuanya untuk memukul pria tua berjubah hitam itu. Ding ding ding. Sejumlah besar jarum dan kerucut magnetik terhalang oleh perisai, dan banyak percikan meledak, dan lengan kanan pria tua berjubah hitam yang memegang perisai bulat itu mati rasa.
Murong Mingyue berbaring di tanah dengan panik, tidak berani bangun. Di luar tembok, Ouyang Changfeng mendengar gerakan itu dan segera melompat masuk. Melihat pemandangan di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Saya melihat bahwa sudah ada sungai darah yang mengalir di luar rumah, dan puluhan Huajing Wuxiu ditusuk menjadi saringan oleh jarum magnet, berlubang-lubang darah, dan banyak lubang di tanah. Adegan itu mengejutkan. Ouyang Changfeng menghujani lautan badai di dalam hatinya. Dia melirik Lenden Sen dan bertanya dengan kaget, "Kakak Sen, ada apa?" "Ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu pergi dengan cepat." Lenden Sen berteriak keras. "Kekuatan Dark Tooth Dragon akan menghilang." Lenden Sen mengeluarkan pil pengisian ki dari cincin penyimpanan, menelannya ke dalam perutnya, dengan cepat mengisi 50% dari ki sejatinya, dan kemudian mengikatkan benang sutra emas yang mengontrol anak panah ke lengannya. Setelah itu, Lenden Sen bergegas langsung menuju pria tua jubah hitam. Dengan lompatan, dia mengambil pisau burung naga untuk menyerang dari sisi jubah pria tua itu, menebas dengan liar. Anak panah gigi naga di langit masih menyodokkan jarum magnet, tetapi ditujukan ke Murong Mingyue. Melihat Lenden Sen menebas, lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan geram, jadi dia harus memegang bakler tinggi-tinggi di tangan kirinya untuk membela Murong Mingyue dari serangan jarum kerucut, dan membebaskan tangan kanannya untuk menahan serangan Lenden Sen. Pada tahap awal dari dunia virtual, kekuatan telapak tangan Wuxiu terlalu luar biasa, dan sedikit angin telapak tangan bisa memantulkan pisau burung naga Lenden Sen. Void Realm Master. Ouyang Changfeng merasa mengerikan di dalam hatinya, pria tua berjubah hitam itu sebenarnya memiliki basis kultivasi Void Realm. Lenden Sen berani menyerang seni bela diri ranah virtual, tapi dia tidak bisa mati. Tapi setelah berpikir lain, mungkin Lenden Sen juga terpaksa tak berdaya. Sepasang dart emas ganda yang luar biasa kuat di udara tampaknya kehilangan kekuatan mereka. "Saudaraku Sen, aku akan membantumu." Ouyang Changfeng mengertakkan giginya, berteriak, dan menghunus pedang panjangnya ke arah lelaki berjubah hitam itu. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah seorang kenalan atau kerabat, Ouyang Changfeng tidak akan campur tangan di tangan seperti ini. Meskipun dia yakin akan kekuatannya sendiri, dia bukan orang bodoh, dan gerak-gerik dunia maya tidak terhentikan, dan dia hanya bisa mati. Tapi kebaikan Lenden Sen terlalu berat, dapat dikatakan bahwa dia telah memberinya kesempatan untuk hidup. Ouyang Changfeng sangat menghargai cinta dan keadilan, jadi itu bukan gayanya untuk mundur dan pergi. Melihat Ouyang Changfeng berlari, ekspresi Lenden Sen berubah, dia ingin minum Ouyang Changfeng, tapi sekarang dia berpacu dengan waktu, dan tidak ada waktu untuk berbicara. Dengan cara ini, keduanya menyerang pria tua berjubah hitam dengan satu pedang. Pria tua berjubah hitam itu sangat marah sehingga dia merasa dihina. Berani menantang pelacurannya dari sampah pada tahap awal dari dua transformasi. Itu konyol. Pembunuhan darah. Mata Lenden Sen meledak, dan dia menebang dengan keras. Boom. Aura pedang kekerasan bersiul dan menyerang ke arah orang tua itu. "Dua sampah, aku ingin mati satu persatu." Pria tua berjubah hitam itu penuh amarah, sama sekali tidak memperhatikan serangan Lenden Sen, dan menggunakan esensi sejati dengan semua kekuatannya, lengan bajunya digulung. Ledakan. Gelombang besar udara secara langsung menghilangkan pembunuhan darah Lenden Sen, dan juga mengguncang seluruh tubuh Lenden Sen. Kekuatan esensi sejati secara langsung menghancurkan banyak tulang di tubuh Lenden Sen. Lenden Sen menjerit kesakitan, dia belum pernah menderita serangan intensitas ini sebelumnya, dan seluruh tulangnya telah terputus di beberapa tempat, dan dia berdarah. Setelah jatuh ke tanah, Lenden Sen sedikit gemetar, menggertakkan giginya dan bangkit dari tanah, setengah berlutut di tanah. Jubah hancur, dan seluruh tubuh Lenden Sen berdarah, dan banyak darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Pria tua berjubah hitam itu sedikit terkejut, walaupun dia tidak menggunakan banyak kekuatan dengan gerakan itu sekarang, itu sudah menghancurkan semua tulang anggota badan dan anggota badan anak ini, melumpuhkan dia dan membunuh setengah dari hidupnya. Tapi anak ini hanya patah beberapa tulang, dan dia masih bisa menjaga kesadaran. Orang tua itu sedikit terkejut, anak ini tidak tahu metode mental apa yang telah ia kembangkan, dan kekuatan tubuhnya sangat tinggi. Berdengung. Kekuatan panah gigi naga di langit melemah tajam, dan jatuh ke tanah dengan dentang.
Melihat cedera serius Landen Sen, warna kulit Ouyang Changfeng berubah secara drastis. Dia tahu dia sudah memprovokasi Master Void Realm ini dan tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Mata Ouyang Changfeng memerah. Dia melompat maju, menyiapkan pedang panjang di tangannya, dan berteriak, air mata. Tuhan! Suara itu memekakkan telinga. Mulut Ouyang Changfeng menyemprotkan mulut besar darah yang melekat pada gagang pedang panjang, secara paksa menggulung energi sejatinya, menggesekkan pedang panjang ke bawah, dan cahaya pedang emas yang panjangnya 3 kaki jatuh dari langit. Dalam pedang, itu tampaknya membawa momentum menakjubkan yang tak terkatakan. Sword Intent. Pria tua berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi terkejut. Level kultivasi anak ini bukanlah pada tahap awal dari Transforming Realm, jadi itu menakjubkan untuk dapat melepaskan gerakan pedang yang kuat seperti itu. Bahkan pria tua berjubah hitam harus mengakui bahwa Ouyang Changfeng ini benar-benar jenius, dan dia bahkan bisa memahami maksud pedang. Merobek langit adalah langkah terkuat dari pedang ayunan Shuro, hanya basis kultivasi ranah virtual yang dapat melakukan. Ouyang Changfeng mengungguli esensi ki sejatinya dan darah secara paksa menggunakan trik merobek langit, dan bahkan seni bela diri pada tahap akhir transformasi mungkin tidak dapat mengambilnya. Sangat disayangkan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu adalah seniman bela diri ranah virtual, bahkan jika Ouyang Changfeng menentang langit, ia hanya seorang seniman bela diri di tahap awal transformasi. Perbedaan dalam kekuatan tidak dapat dibuat, dan ditambah dengan fakta bahwa panah gigi naga jatuh ke tanah, orang tua itu tidak memiliki tekanan sama sekali. Melihat cahaya pedang emas jatuh dari langit seperti guntur, jejak jijik melintas di mata orang tua itu. Cahaya butiran beras di luar kendali Anda. Pria tua itu segera mendorong keluar telapak tangan kanannya, dan gelombang besar udara menghantam cahaya pedang emas seperti tornado. Ledakan. Badai dahsyat menyapu seluruh, dan tubuh Wuxiu di tanah meledak. Murong Mingyue hampir terbang keluar, wajahnya yang cantik berubah pucat, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan internalnya untuk menstabilkan sosoknya. Lagi pula, telapak tangan lelaki tua itu dengan mudah mematahkan cahaya pedang Ouyang Changfeng. Setelah Ouyang Changfeng menangkap telapak angin, tubuhnya jatuh langsung dari langit, dan dia menanam di tanah dengan ledakan, tidak sadar, dan seluruh tubuhnya penuh darah. Setelah melihat ini, Murong Mingyue akhirnya menghela nafas lega. Apakah itu Landen Sen atau Ouyang Changfeng? Dia terkejut. Nona, bagaimana kamu berurusan dengan dua orang ini? Pria tua itu bertanya. Ouyang Changfeng adalah benih kegilaan. Gadis ini tidak membenci orang ini. Beri dia kesempatan untuk melemparkannya ke laut. Itu tergantung pada keberuntungannya, kata Murong Mingyue dengan dingin. Oke, bagaimana dengan Landen Sen? Pria tua itu bertanya lagi. Pria bau ini memiliki banyak rahasia, tidak hanya memiliki cincin tulang 9 warna, tetapi juga 2 artefak suci kelas menengah. Ini masih berguna untuk menjaganya, jadi mari kita potong tangan dan kakinya terlebih dahulu. Murong Mingyue berkata dengan ekspresi dingin. Iya. Pria tua itu menanggapi, mengeluarkan pedang panjang, dan berjalan perlahan ke arah Landen Sen yang setengah berlutut di tanah dengan ekspresi suram, bersiap untuk memotong anggota badan anak itu. Kesadaran Landen Sen masih ada di sana, wajahnya suram, matanya sangat kejam. Dia menghancurkan tetesan sihir di tangannya dan menepuknya di dadanya yang berdarah.